Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan berada dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi majelis ini penuh berkah bagi kita sekalian dan kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari majelis kali ini. Kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bab al-iqtisad fit ta'ah, yaitu bab tentang pertengahan dalam ibadah. Kali ini hadis keberapa kita bahas? 149. Satu 148 sampun? Sampun ji. Baik. Yang 148 membicarakan dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi SAW dulu sholatnya itu qasdan, sholatnya itu bersifat pertengahan. Khutbahnya juga demikian, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu singkat. Nah, sekarang kita lihat hadis 149 dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Nah, kita lihat kisah Abu Darda dan Salman. Monggo dibaca. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, yakni istri Abu Darda, mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya kepadanya, mengapa keadaan kamu seperti ini? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi dengan keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah karena saya sedang puasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum kau pun makan. Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata kepadanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata kepadanya, tidurlah hingga pada akhir malam. Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada
hak dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan hal itu, apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1968. Taib. Kita lihat dalam hadis Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah, diceritakan dulu, saya ceritakan secara global. Ada Salman dan Abu Darda yang sebenarnya bukan saudara dari sisi nasab, namun ini dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Salman menziarahi Abu Darda. Menziarahi itu kalau bahasa kita itu silaturahmi. Namun kalau bahasa Arab itu ziarah. Karena istilah ziarah dengan silaturahim itu berbeda. Kalau silaturahim itu silah itu menyambung, rahim itu kerabat, sedulur. Berarti cuma menyambung yang masih punya hubungan sedulur saja. Hubungannya awalnya terputus, kemudian disilah, yaitu disambung. Ya, kemudian disambung. Nah, kalau di sini Salman itu zara, mengunjungi Abu Darda. Maka ketika itu Salman lihat istrinya Abu Darda, Ummu Darda itu mutabazzilatan. Itu pakaiannya itu kusut dan tidak ada bagus-bagusnya. Berarti istrinya tidak terurus. Suaminya biarkan begitu saja. Kemudian Abu Darda, istrinya tadi ditanya, istrinya Abu Darda, Ummu Darda ditanya oleh Salman, "Ma sya'nuki? Kok bisa kamu jadi seperti itu?" Kemudian Ummu Darda, istrinya Abu Darda jawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda tidak lagi memikirkan dunia. Berarti mikir apa dong? Mikir ibadah terus. Mikir di masjid terus. Ya, dari sisi ini sih baik. Dia ibadah itu Masya Allah rajinnya luar biasa. Namun masalahnya istri jadi enggak terurus. Ya, istrinya jadi enggak terurus karena dia sibuk ibadah terus. Maka Abu Darda ketika itu pulang, dia lihat saudaranya Salman itu datang ke rumahnya, fasona alahu ta'aman, dia buatkan makanan. Maka ketika sudah buat, faqala lahu, dia katakan, kul fa inni shaimun. Silakan kamu makan wahai Salman, kamu tamuku. Namun mohon maaf, saya sendiri puasa. Siapa yang puasa? Abu Darda. Abu Darda ketika itu puasa. Kemudian Salman jawab, ma ana bi akilin hatta ta'kul. Saya ma'ana bi'akirin hatta ta'kul. Saya tidak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Maka akhirnya Abu Darda juga ikut makan. Berarti puasanya apa? Batal. Nanti kita lihat pelajarannya ya. Falamma kana al-lailu zahaba Abu Darda. Ketika malam sudah tiba, Abu Darda yang tidur tadi itu berdiri ingin lakukan sholat malam. Faqala lahu, maka Salman katakan pada Abu Darda, "Nam,
Ayolah tidur saja. Ngapain sholat malam? Fanama. Abu Darda kemudian tidur. Summa dhahaba yakum faqala lahu nam. Falamma kana akhiral lail qala Salman. Maka ketika itu sudah disuruh tidur, dia tidur. Namun ketika datang akhir malam, Salman itu bangunkan, kumilan, ayo bangun sekarang. Fashollaya jami'a. Lantas Abu Darda dan Salman itu sholat berbarengan. Faqala lahu Salman, Salman kemudian berkata kepadanya, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Rabbmu itu punya hak, dirimu juga punya hak. Artinya ada kewajiban yang engkau mesti tunaikan kepada Rabbmu. Ada kewajiban juga yang mesti engkau tunaikan untuk dirimu. Wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Berarti ada kewajiban yang mesti ditunaikan juga untuk keluargamu, untuk istri, untuk anak-anak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka tunaikanlah, berikanlah porsi masing-masing tadi sesuai dengan haknya. Ada untuk ibadah, ada untuk diri sendiri, untuk waktu istirahat, ada untuk keluarga. Maka berikan porsi masing-masing untuk itu. Fa'atan Nabi SAW. Kemudian Abu Darda datangi Nabi SAW. Fadzakara dzalika lahu. Lantas Abu Darda ceritakan apa yang dikatakan Salman tadi. Maka Nabi SAW itu katakan, shadaqa Salman. Salman itu benar. Nah, sekarang kita ambil faedah di dalamnya. Satu, boleh mempersaudarakan sesama muslim. Walaupun tidak punya hubungan darah. Namun ingat ya, mempersaudarakan di sini bukan berarti nantinya jadi seperti saudara kandung, bukan. Pokoknya jadi teman dekat. Kalau istilah kita teman dekat, sahib. Ya, jadi teman dekat. Karena kalau ini saudara nanti ada masalah waris. Kalau ini saudara punya konsekuensi banyak sekali di sini. Nanti jadi mahram, ini enggak. Maka masih boleh saja seperti itu. Ya, intinya dijadikan seperti saudara, yaitu seperti teman dekat. Namun ingat ya, bukan ikatan persaudaraan seperti saudara kandung. Contoh misalnya ada perkumpulan persaudaraan jamaah haji misalnya. Ya kan, itu namanya persaudaraan, kan disatukan dalam satu perkumpulan. Nah, itu diantara maksud yang dibahas dalam poin pertama ini. Kemudian faedah yang kedua, boleh saling mengunjungi orang soleh. Dan di situ berpahala. Karena Salman kunjungi saudaranya yang soleh, yaitu Abu Darda. Namun tentu saja nantinya lihat waktu, keluangan, kondisi dari orang yang dikunjungi tadi. Dan nanti kalau yang punya rumah itu suruh pulang, maka harus manut juga pulang. Karena pernah ada orang yang bertamu, Nabi SAW katakan, kalau tuan rumah itu katakan kepadamu farji, pulanglah,
maka yang bertamu berarti kalau dia di sini tidak diizinkan untuk bertamu, berarti di situ harus terima dengan lapang dada untuk tidak bertamu pada waktu itu. Ini sama halnya dengan menerima telepon. Kalau ada yang nggak mau menerima telepon, jangan protes. Kalau sudah dibel terus dia matikan, ya wajar. Sama seperti orang tidak mau menerima tamu. Boleh seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ada istri yang tidak terurus. Bentuknya gimana nih bapak-bapak? Apa nih ini masalah? Apa di sini? Bajunya kusut. Kenapa bajunya kusut? Suaminya nggak pernah ganti-ganti baju istrinya tadi. Pakai gamisnya kaya ngono terus. Seminggu ireng terus ireng ora ganti-ganti. Kesinggung ora apa-apa. Tak singgung gue malam ini. Ada yang suami pentingkan kepentingannya, hobinya diteruskan terus. Hobinya apa? Mancing. Istrinya nggak ada itu mau mikir-mikir istri itu. Yuk kayak gitu saja. Padahal dia pengen istrinya tampilnya ayu, cantik. Namun nggak kasih apa-apa. Kepiye Pak? Berarti yang salah itu jenengan yang nggak mau ngasih apa? Istrinya yang malas dandan. Hah? Suaminya juga kayak gitu kan? Wes berarti. Mungkin dapat taufik dan hidayah. Berarti ada yang membiarkan istrinya nggak terurus. Seperti ini Abu Darda ini. Mungkin dari pakaian itu tadi. Ya, pakaiannya lawas. Terus kalau di rumah itu pakai daster. Dasternya apa? Bolong-bolong. Suami cuma lihat saja, oh gitu ya bajumu ya. Orang di tuku anyar kayak ini, kayak enggak ada itu. Namun kepentingannya dia ngurus, terus hobinya. Kalau ada yang hobinya itu motornya didandani terus sampai bagus. Olinya dipikir terus. Kalau tadi mancing apanya? Mancingnya itu kan, bayar kan? Nah, mancingnya itu dipikir terus. Hobi apa lagi Pak? Hah? Yang buat jenengan lupa waktu apa? Manuk juga itu. Oh iya wes. Manuknya diurus terus iki urus dituku pakan. Cari keliling itu di mana-mana di Imogiri. Enggak ada itu sampai Jogja juga dia cari. Ini sangkarnya ini perlu diganti, ganti lagi. Pengen tuku yang anyar lagi, beli lagi. Sampai ada yang bilang, wah ini burung saya ini kafir Ustadz. Dia nggak bisa bilang assalamualaikum. Yang kemarin itu bisa. Itu aja kamu pikir setengah mati Pak. Cuma bilang assalamualaikum atau enggak. Wong dia tidak dibebani taklif kok. Apa taklif? Enggak dibebani kewajiban sunnah dan yang lainnya. Ngapain ngurus dia bisa assalamualaikum atau tidak? Burung apa itu? Nah itu. Mikir terus itu. Ada yang bilang saya kayak gitu. Ustadz yang burung sekarang nggak bisa ucapkan assalamualaikum, ngapain ngurus dia? Cuma bisa assalamualaikum atau tidak? Apa istimewanya coba? Maka di sini harus memperhatikan kalau ada kepentingan untuk istrinya dipenuhi hajat-hajatnya, termasuk pakaian itu bahkan bisa jadi wajib. Paham bapak-bapak? Iya itu nanti istrinya senyum-senyum aja di atas nih. Terus faedah yang berikutnya lagi, ada suami yang cuma sibuk ibadah dan tidak mau mengurus istri di rumah. Kepentingannya cuma ngurus ibadah saja. Bisa jadi
Ada yang ibadah diurus saja, pingin di masjid saja. Atau ada yang dakwah, pergi-pergi terus kemana-mana. Atau tadi itu dakwah, ini ibadah. Mungkin juga dia thalabul ilmi, nuntut ilmu, namun tidak beri nafkah yang wajib pada istri dan anak-anaknya. Bisa jadi kesibukannya itu ibadah, bisa jadi kesibukannya itu dakwah, bisa jadi itu thalabul ilmi, sampai lalaikan kewajiban. Walaupun itu tujuannya baik tadi, namun kalau dia lalaikan kepentingan-kepentingan dalam rumah, kewajiban-kewajibannya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a ma yakun. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan orang-orang yang harus dia tanggung. Berarti istri tadi dia lalaikan tadi, dosa itu. Terus anak-anaknya juga dia lalaikan, sampai istri pun nanti bingung untuk ngurus anak, cari utangan. Dosa suami. Walaupun tadi dia kepentingannya mau ngurus ibadah seperti Abu Darda. Keliru dalam hal ini karena istrinya gelisah terus di rumah karena nggak pernah terurus. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, ada keutamaan melayani tamu. Di sini dalam kisah ini Abu Darda buatkan apa tadi? Makanan. Kemudian lihat Abu Darda punya kebiasaan ibadah apa di sini? Puasa. Terus apa lagi? Sholat malam. Tambah lagi memuliakan tamu. Dia itu rajin puasa. Kemudian Abu Darda itu rajin sholat malam, juga sangat memuliakan tamu. Ini berarti sifat baik ini. Ditulis sifat baik dari Abu Darda. 1. Rajin puasa sunnah. 2. Rajin sholat malam. 3. Senang melayani tamu. Namun kekurangan Abu Darda tadi apa? Ditulis kekurangan Abu Darda. 1. Tidak perhatian pada istrinya. 2. Tidak memperhatikan istirahat badan. Iya kan? Dia bangun malam harusnya badannya butuh istirahat. Dia ingin habiskan malam harinya untuk ibadah saja. Tidurnya sebentar ini loh Bapak Ibu. Ini ditegur ini oleh Salman. Mau bangun untuk sholat malam ditegur. Kamu tidur aja. Badanmu itu butuh haknya. Ada kewajiban pada badanmu. Badanmu mesti ada waktu untuk istirahat. Jadi ada kelebihan dari Abu Darda, ada kekurangan dari Abu Darda. Kelebihannya tadi rajin apa? Puasa sunnah, rajin sholat malam, kemudian senang melayani tamu. Kekurangannya apa? Tidak peduli pada istri, kurang perhatian pada istri. Apalagi kurang perhatian pada istirahatnya badan. Maka kadang harus diperhatikan. Di sini tidak pandang usia juga, semuanya. Ada waktu butuh istirahat, yo istirahat. Kemarin sudah kita lewati kan hadis yang membicarakan tentang masalah sholat malam kemarin. Kenapa kalau ngantuk itu lebih baik tidur daripada sholat malam? Apa kemarin alasannya? Biar tidak baca keliru. Dia baca minta ampunan pada Allah, ternyata mencela dirinya sendiri. Salah baca. Nggak bisa konsen karena dalam keadaan ngantuk.
Nah, bukan berarti kita pasrah aja sudah nggak bangun sholat malam, bukan. Namun kadang kalau memang kondisi fisik itu nggak kuat, maka boleh ketika itu dia tidak utamakan sholat malam, namun dia pentingkan istirahat. Nah, tadi Abu Darda itu dia kurang perhatian pada badannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Islam memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tadi diajak sholat malam kalau sudah kuat. Namun kalau belum kuat masih ngantuk, dilarang itu, nahi mungkar. Salman juga mengingatkan Abu Darda, perhatikan istrimu. Salman juga perintahkan, makan aja sekarang. Saya mau kamu makan juga, baru saya makan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kalau ada tamu dan tuan rumah layani makan, baiknya juga ikut makan. Jadi ini tamu datang nih, apalagi sudah punya rencana, nanti ada tamu ini datang. Kita kan gak enak, tuan rumah kok layani tamu itu makan, kok kita gak ikut makan. Maka baiknya makan bareng dengan tamu tadi. Seandainya ini puasa sunnah dia sudah lakukan separuh, insya Allah dicatat niatnya. Namun punya uzur saja. Uzurnya kenapa? Oh, saya ada tamu, saya nggak bisa nih, nggak enak. Sudah jam 10 gini, dia tahan tadi, lapar tadi. Namun karena ada tamu, sudahlah, nggak enak masa dia itu makan, saya kok di sini nggak makan, ya cuma persilakan dia saja, sudah saya batalkan. Dapat pahala nggak dapat? Pahala apa? Niat tadi. Dia ingin puasa pada hari itu, namun karena ada uzur. Kaidahnya setiap ada uzur, ada yang sudah punya niatan akan dapat pahala dari niatnya tadi. Walaupun tidak dilakukan secara utuh loh, sudah dapat pahala dari niat tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Lihat di sini membatalkan puasa, ya kan? Berarti boleh membatalkan puasa sunnah karena ada uzur. Boleh membatalkan puasa sunnah karena ada uzur. Termasuk juga di sini kalau ada teman kantor yang traktir, wah masya Allah ini makanannya enak sekali, nggak mungkin lagi dapat, cuma ketika itu saja, gratis. Eman-eman kalau itu nggak disantap ketika itu. Bapak kira-kira pilih apa coba? Kondisi kayak gitu coba. Ini makan di tempat makan yang enak, makanannya mantap luar biasa. Pilih yang mana coba? Lanjut puasa? Ini cuma telan udah terus itu. Waduh, aku rapuh ini ya. Nggak batalkannya, mikir terus nanti. Dan gak enak juga daripada orang yang ngundang, karena dia jangan-jangan sudah sediakan porsi untuk kita untuk makan. Kita datang seolah-olah mengecewakan dia. Kok nggak mau makan dia ya? Kalau dia sudah siapkan istimewa, datang kita cuma mau nyalami saja, nggak mau makan, kecewa sekali dia seperti itu. Maka boleh batalkan puasa karena tadi ada traktiran, ada melayani tamu, ya. Atau ketika kita datang ke rumah seseorang, dia layani kita makan, atau kita dapat undangan, boleh batalkan puasa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Di sini Salman beri petunjuk pada Abu Darda, sholatnya di akhir malam saja. Berarti afdolnya sholat malam adalah di akhir malam.
Afdolnya sholat malam adalah di akhir malam atau waktu sahur. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tidak boleh membebani diri lebih daripada kemampuan. Tidak boleh membebani diri lebih dari kemampuan. Alias kita menyusah-nyusahkan diri kita. Kalau memang gak mampu sholat malam ya sudah, gak dipaksakan sholat malam. Wah ngantuk, berat, capek sekali, tidak dipaksakan. Bukan berarti kalau kita tinggalkan langsung berdosa di sini, enggak. Lihat kemampuan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh berbicara dengan lawan jenis jika ada hajat. Boleh berbicara dengan lawan jenis jika ada hajat. Karena tadi Abu Darda datang, Salman datang bertemu dengan Ummu Darda, tidak dengan Abu Darda, ngobrol ketika itu. Salman tanya keadaan Ummu Darda gimana. Kemudian dia lihat kondisinya itu bajunya kusut, tidak diurus oleh Abu Darda. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau tadi dikatakan rambutnya kusut, maka paling bagus istri itu dalam keadaan pakaiannya itu bagus. Atau kita katakan seperti di sini katakan oleh Imam Ibnu Hajar, disunahkan bagi istri berhias diri untuk suami. Disunahkan bagi istri berhias diri untuk suami. Sebaliknya, ya iya jelas. Laki-laki juga ya berpenampilan bagus di hadapan istri. Bukan nuntut istrinya itu nggak bau kecut, suaminya lalu baunya luar biasa. Ya harus adil. Kama tadi nutudan. Kamu perlakukan orang seperti apa, ya dibalas kayak gitu juga nantinya. Jadi perlakukan orang itu sebagaimana yang kita mau. Kita ingin seperti itu, nanti dia balas juga seperti itu pula. Itu sudah jadi kaidah. Kama tadi nutudan. Faedah yang lainnya lagi, boleh melarang melakukan perkara sunnah jika sampai terjerumus dalam kekeliruan. Boleh melarang melakukan perkara sunnah jika sampai terjerumus dalam kekeliruan atau lalai melakukan hal yang wajib. Apa tadi di sini buktinya? Apa dalam hadis tadi buktinya? Si Abu Darda ingin bangun malam kan? Namun bangun malam ini baru tidur sebentar loh ini. Dia bangun, Abu Darda mau sholat malam, dilarang. Ya, Salman larang Abu Darda lakukan perkara sunnah. Karena ada dua kemungkinan. Nantinya dia terjerumus dalam kekeliruan, atau karena terlalu banyak perhatian dengan sholat malam ini yang lama sekali dia lakukan, bisa jadi meninggalkan yang wajib. Ora subuhan.
Cuma pentingkan sholat malam saja. Jadi boleh kita larang orang itu melakukan perkara sunnah itu gara-gara itu. Dia nantinya meninggalkan yang wajib atau terjerumus dalam kekeliruan. Maka kita boleh larang dia melakukan perkara sunnah. Contoh misalnya kita larang dia melakukan perkara sunnah kalau itu misalnya menimbulkan perpecahan. Bisa dilarang seperti itu. Kita nasihati, Pak jenengan tuh jangan seperti ini. Itu kan cuma sunnah saja. Daripada buat masalah, mendingan tinggalkan dulu. Ya, daripada buat masalah, kamu cuma pentingkan sunnah saja. Daripada buat masalah, tinggalkan dulu. Contoh misalnya ada wanita yang berpendapat hukum cadar itu sunnah misalnya. Di tengah masyarakatnya belum bisa terima. Dia boleh diingatkan, Bu, jenengan jangan dulu pakai daripada konflik di masyarakat. Mudorotnya lebih besar. Bisa. Sama dengan kaidah ini tadi. Dan ini tadi kaidah tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tersebut. Karena hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kemudian faedah yang terakhir, hendaklah kita memberikan sesuatu sesuai porsinya. Memberikan sesuatu sesuai porsinya. Yaitu ada porsi ibadah, ada porsi untuk keluarga, ada porsi untuk badan kita. Ini kan tadi disebut ya 3 ya. Ada porsi untuk apa? Ibadah. Ada porsi lagi untuk apa? Keluarga. Ada porsi lagi untuk badan kita. Untuk ibadah. Ada kita saatnya sholat 5 waktu, salatnya berjamaah ya sudah berjamaah. Ibadahnya lagi apa? Saatnya tolabul ilmi. Ada waktu lagi yang mesti kita beri untuk apa yang kedua? Untuk keluarga. Suami cari nafkah, berarti ada waktu untuk keluarganya. Suami berikan hiburan untuk istri dan anak-anaknya, berarti ada waktu juga untuk dia berikan kepada keluarga. Apalagi istri itu butuh hiburan. Kalau cuma kerjaannya ngomong terus, itu bisa stres loh kayak gitu. Bapaknya guru mikir mancing, ya istrinya nggak dikasih hiburan apa-apa. Coba suruh ngomong terus di rumah. Wah, si suami jalan-jalan mancing. Mancing itu bukan 1 jam 2 jam, dari pagi sampai maghrib itu. Itu kalau ingat sholat. Ya, kalau ingat sholat ya alhamdulillah. Gak ada yang kepentingannya kayak gitu coba. Istrinya nggak diberikan hiburan, diajak jalan-jalan. Yo minimal ditraktir saja lah, makan bakso aja lah, itu sudah senang sekali. Keluar rumah gitu lihat udara luar, dalam rumah lihat anak terus, lihat keadaan rumah terus, lihat berantakan terus. Ya repot seperti itu. Ada waktu untuk istrinya, ada waktu untuk anak-anaknya, berikan perhatian. Kemudian ada yang ketiga lagi untuk apa? Untuk badannya. Kapan waktu istirahat? Bisa jadi juga dia pentingkan lagi kapan waktu olahraganya, biar fisiknya itu kuat. Berikan porsi seperti itu. Ya. Jadi dibagi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap sesuatu tadi punya hak porsi masing-masing. Untuk ibadah ada, untuk diri sendiri ada, untuk keluarga juga ada. Maka ketika itu Abu Darda dengar, maka dia laporkan Salman kepada Rasulullah SAW. Kok Salman ini mengatakan kayak gini, larang saya ini. Terus mengatakan pada saya berikan porsinya masing-masing. Maka ketika itu Nabi SAW itu benarkan Salman. Shadaqa Salman. Salman ketika itu benar. Ya, Salman ketika itu benar. Ini berarti persetujuan dari Rasulullah SAW
dari apa yang dikatakan oleh Salman tadi. Jadi tetap dijalankan oleh Abu Darda. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya panjang dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik, ada pengumuman dulu. Minggu depan libur 1 kali karena hari kejepit nasional. Hari Ahad merah, hari Selasa tahun baru Hijriah. Kejepit kan? Ya sudah libur aja. Hari kejepit nasional namanya. Karena di pesantren juga saya ada daurah 4 hari dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kemudian yang kedua, diundang pada para jamaah semua bisa hadir di tablik akbar. Saya ngisi langsung nanti hari Ahad Pahing besok 9 September 2018 di pesantren Darus Sholihin jam 9 sampai jam 11. 9 pagi sampai jam 11 siang. Semoga bisa hadir, bawa jamaahnya juga. Ya, bersama dengan jamaah yang ada di Gunung Kidul juga sudah diberitahukan info ini. Judul atau temanya tentang pesugihan. Ya, tentang pesugihan. Biar cepat sugih. Ada pertanyaan monggo. Jam 9 sampai jam 11 ya. Hari Ahad. Ada? Langsung. Yang langsung ada? Untuk porsinya Ustaz, untuk haknya berapa persen? Kan ada 24 jam. Sesuai kebutuhan. Porsi untuk keluarga berapa, ibadah itu berapa, terus apa tadi? Badan itu berapa, sesuai kebutuhan. Kapan badannya itu butuh istirahat, sesuai kebutuhan badan. Istrinya, anak-anaknya yang butuh perhatian itu kapan? Sesuai dengan kebutuhan mereka. Ibadahnya juga sesuai dengan kebutuhan. Nggak bisa diberikan standar. Bagi 3 misalnya nggak bisa. Karena kalau bagi pun nggak mungkin. Jadi kan seperti itu. Ada yang kerja seharian cuma 12 jam saja. Ada itu dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam coba. Berarti dia harus berikan ada satu waktu. Kalau ini kekurangan perhatian untuk keluarganya, dia tambah lagi waktunya. Mungkin bukan sehari itu, hari weekend misalnya, hari libur, kasih jatah seperti itu. Jadi nggak pakai standar. Oh, saya bagi 1/3 1 hari, nggak bisa Pak. Karena ada yang nggak bisa seperti itu, tidak dipaksakan. Ada lagi? Ya, gue Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kan yang pertama itu Salman ya. Salman yang bertamu ke Abu Darda, ya. Terus Abu Darda waktu itu kan berpuasa. Terus bilang Salman, sehingga Abu Darda nawarkan karena beliau sedang berpuasa. Jawaban dari Salman, saya tidak akan makan kalau tidak bersama-sama. Nah, saya tidak akan makan kalau kamu juga makan. Apa Abdul Salman? Apa Abdul Salman yang bertamu itu menyesuaikan tidak makan kalau kan berpuasa, kalau tidak berpuasa tidak makan menghormati Abu Dar yang berpuasa. Apa lebih Abdul Abu Dar yang berpuasa Mungkin Salman itu suruh Abu Darda itu batalkan puasanya karena terlalu sering puasa. Istrinya kurang jatah. Istrinya kurang perhatian gara-gara dia puasa terus. Dan memang dalam cerita itu Abu Darda itu puasanya rajin sekali. Maka Salman suruh batalkan biar tidak keterusan puasa terus. Jadi masuk Abu Darda seperti itu. Mungkin kalau kita kan jarang puasa, mau dengan tamu, saya mau tetap puasa nggak masalah. Jadi selanjutnya, jadi kalau kita bertamu dan ditamui, kita bertamu pada seorang yang sedang berpuasa. Tahu tuan rumah itu berpuasa, nawari makanan.
Apa aku kita nggak makan? Nggak masalah. Jadi tergantung juga berarti. Tuan rumah mau tetap puasa monggo, tinggal berikan pemahaman saja. Siapa tahu dengan berikan pemahaman si tamu ini akhirnya besok-besok juga ikut puasa seperti itu. Misalnya dia puasanya Senin Kemis. Sebaliknya kalau kita ketamuan kita sedang berpuasa, apakah Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita berpuasa ketamuan, jadi abdul kita yang membatalkan puasa. kita tuan rumah. Ya. Kita tuan rumah. Ya, kita yang sedang berpuasa ketamuan gitu. Ketamuan berarti kita tuan rumah. Ya. Nah, Jadi kita yang batalkan. bagusnya seperti itu, seperti prakteknya Salman dan Abu Darda tadi. Makasih. Jadi tinggal timbang maslahat-maslahat aja. Ini nggak harus tadi. Apa yang dilakukan oleh Salman nggak harus. Namun kadang kita butuh pertimbangan. Saya lanjut puasa atau tidak? Mau lanjut berarti tinggal memberikan penjelasan saja. Sama seperti Nabi SAW dijadikan harus juga. Kita dapat undangan nikah, walimahan, datang. Namun kita dalam keadaan puasa. Ada dua pilihan. Mau batalkan boleh, mau dia tidak batalkan. Yang penting doakan itu sih yang punya hajat. Boleh. Berarti pilihan aja di sini. Nggak jadi harus. Batalkan atau tidak. Tadi yang diceritakan Salman tidak jadi harus. Jadi tadi cuma sebaiknya. Oh berarti nggak jadi harus. Tergantung. Baik, sudah. Ada lagi? Ya. Boleh satu lagi. Monggo Pak. Kaitan dengan puasa kita. Jadi kita kan melaksanakan hak kita dan kewajiban kita kepada Allah. Seperti cerita tadi yang terkait dengan sama. Jadi sehingga waktu Salman waktu Abu Dhar mau sholat dilarang oleh Salman karena masih malam ya, tidur aja. Sekarang yang ditanyakan, maka kita sholat malam itu jam 3 ya. Jam 3. Tadi malam aku tidur itu jam 11 baru tidur. Kebetulan jam 12 sampai setengah 1 kita ada hasil ke kamar mandi ya, ke kamar mandi. Kita masih ngantuk. Apakah kita tidur lagi? Walaupun dalam hati kita jangan-jangan nanti aku bangun jam 3 itu tidak bisa tahajud ya. Karena ngantuk itu sudah tidak terkandung. Apa kita abdol sholat malam dulu untuk mengantisipasi nanti jam 3 kita kesiangan? Apa kita tidur dulu? Tergantung. Kita jam 3. Kalau ngantuknya ini bisa dilawan, artinya sholat saja. Saya bisa ngatasi ngantuknya, bacaan nggak terganggu. Berarti dia tetap sholat jam 1 tadi. Untuk antisipasi, siapa tahu nanti nggak bisa bangun lagi. Namun kalau memang ngantuknya berat sekali, dipaksakan sholat pun nggak bisa konsen, mendingan istirahat dulu. Kok nanti jam 3 juga nggak bangun, nggak berdosa. Jadi tergantung diri kita. Baik. Belakang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustaz, karena 1 bulan yang lalu kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya itu sholat Jumat sama anak saya yang umurnya 3,5 tahun. Terus ketika itu saya ditunjuk sebagai muadzin di shaf pertama. Biasanya anak saya kalau saya ajak nggak nangis. Tapi kebetulan pas saya muadzin itu minta pelan, terus sampai saya nengi istilahnya saya supaya diam, nggak bisa. Sampai akhirnya komat, saya dilanjutkan komat. Terus ketika pas komat itu anak saya nangis sampai sebelah saya itu terganggu. Akhirnya saya pas imamnya takbir mulai sholat, anak saya tetap nangis. Terus saya mundur, tapi belum sampai ke belakang, baru ke shaf kedua tidak bisa karena yang belakang
mengikuti imam. Akhirnya saya berhenti di soft kedua kalau tidak salah. Terus saya tidak melaksanakan ikut jamaah sholat Jumat. Akhirnya setelah selesai sholat Jumat, saya sholat sendiri. Sholat zuhur. Hukumnya? Enggak ganti sholat apa? Enggak tahu. Enggak, bukan. Jenengan waktu itu prakteknya apa? Gantinya sholat? Niatnya saya sholat Jumat. Enggak boleh, ganti zuhur. Ganti zuhur. Tadi 4 rakaat Pak. Jangan ganti zuhur 4 rakaat. 2 rakaat enggak boleh. Karena pas itu kan muadzin itu, jadi belum tahu kenapa. Ya pokoknya untuk kasus sholatnya tadi, ya jenengan nggak dapati berjamaah karena ada uzur seperti itu, berarti diganti Jumatannya dengan sholat zuhur 4 rakaat sempurna. Terima kasih. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini pas pembahasan tanggal 30 Juli Iya. 2018, mungkin saya catatannya kurang jelas. Yang saya catat kemarin penjelasannya menolong orang yang punya hajat dan yang membutuhkan bantuan adalah sedekah. Yang dimaksud dengan hajat di sini apa termasuk ketika ada tetangga, kan biasanya di kampung saya ada Rewang, kenduri untuk apa? Yang anak-anak muda itu disuruh ngabari ke tetangga. Terus kebetulan, nah itu termasuk membantu orang yang punya hajat, itu termasuk punya pahala atau enggak, atau kita harus selama hajatannya tidak bermasalah, semuanya bernilai pahala dan bernilai sedekah tadi. Selama hajatannya tidak bermasalah. maksudnya bermasalah? Karena ada yang tidak ada tuntunan gitu. Tinggal diglobalkan saja untuk pikiran tarian itu kan berarti ada masalah. jenengan pokoknya mikir aja di rumah. Ya. Adakah waktu dalam bertamu? Ada beberapa waktu yang bahkan ini minta izinnya lebih ketat dibandingkan dengan di luar waktu tersebut. Contoh misalnya lagi bangun tidur pagi, yaitu subuh. Contohnya lagi di siang hari, lagi istirahat siang. Malam hari bareng isya. Dikarenakan malam hari kalau bareng isya orang kebanyakan butuh istirahat. Ya, itu lebih lagi untuk bertamu ketika itu meminta izinnya itu lebih berat dibandingkan di luar waktu itu. Maka hati-hati kalau yang waktu-waktu ini datang, ya, maka lebih berat untuk minta izinnya. Kecuali kalau kita sudah diizinkan untuk bertamu saat itu. Adakah hak tamu yang wajib kita berikan? Hak-hak tamu ini maksudnya dari tuan rumah atau dari tamunya ini? Adakah hak tamu yang wajib kita berikan? Tuan rumah berarti? Tuan rumah berarti ya layani tamu tadi, dijamu. Dijamunya bagaimana? Tergantung urf. Urf itu kebiasaan masyarakat. Kalau memang bertamu, kalau tamu biasa cukup dengan snack, minum saja ya sudah, seperti itu memang adatnya. Jadi sesuai dengan adat setempat, tidak dipaksakan lebih daripada itu. Ustadz, ketika istri meminta izin untuk mengupload foto guna berdakwah, foto selfie diri, lebih baik dibiarkan atau dilarang? Niatnya baik karena caption atau ditulis motivasi dan lain-lainnya. Tidak boleh. Apalagi istrinya kok jadi model di dunia maya, bahaya sekali. Ya, wanita yang baik jaga diri ketika di dunia maya, enggak pamer-pamer fotonya. Lebih mengundang fitnah, godaan dibandingkan laki-laki. Fitnahnya lebih besar itu, like-nya lebih banyak.
Yang orang suka itu lebih banyak dibandingkan laki-laki mau gaya bagaimanapun ya kayak gitu aja sudah. Perempuan sekali saja dia tunjukkan jari aja, pakai jari aja dia di foto jarinya, itu komennya aja sudah banyak. Tunjukkan jari saja loh itu. Kakinya aja dia foto, itu komennya sudah banyak, apalagi dia mukanya dan seterusnya. Coba lihat. Bagaimana cara menasihati istri supaya mau ikut kajian sunnah? Karena selama ini ia ikut harokah dan merasa paling benar. Karena pendidikan istri lebih tinggi daripada suami. Selalu kalah jika menasihatinya. Istri yang baik itu tidak pandang dari segi pendidikannya, bahkan dari segi dia banyak ngaji ataukah tidak. Istri yang baik tahu posisinya, saya istri, berarti saya manut pada suami, meskipun suami saya itu bejat, tetap ditaati. Suaminya nakal bagaimanapun, itu tetap suami, tetap wajib ditaati. Dia tidak boleh katakan pada suami, saya ini lebih paham agama daripada kamu. Nggak boleh. Tetap wajib taat pada suami. Tugas dia cuma nasihati. Nggak bisa dia bentak-bentak suami, marah-marah suami, nggak bisa. Ada caranya. Sehingga walaupun dia itu ilmunya tinggi, pendidikannya tinggi, tahu diri. Ya, tahu diri posisinya itu seperti apa. Dia harus rendahkan dirinya itu kalau di hadapan suaminya. Sama seperti dulu dia di hadapan orang tuanya. Sekarang dengan suami, punya suami berarti di hadapan suaminya. Dia hormati seperti orang tuanya. Sehingga jadi istri harus tahu diri seperti itu. Kalau suaminya lebih rendah, saya tetap istrinya, maka saya harus tunaikan kewajiban bagaimana. Suami nasihati, ya dinasihati. Nah, caranya untuk suami mengatasi seperti ini, ya tunjukkan akhlak yang baik, nasihati dengan cara yang baik juga tetap. Kemudian tetap diajak untuk ngaji terus. Ya, ini susahnya nih kalau nikahnya dengan harokah ini susah itu. Tetap nasihati terus, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Sudah lebih dari 8 tahun saya memiliki masalah cemas berlebihan dan cemas akan timbul walau dengan sebab yang sepele atau bahkan tanpa sebab sama sekali. Saya sudah 3 kali berobat ke 3 rumah sakit tetapi belum diberi kesembuhan. Saya minta saran dari Ustadz, ikhtiar apa yang harus saya lakukan karena cemas ini membuat hidup kurang produktif, gampang lelah, bahkan komplikasi penyakit, membuat saya minder untuk bersosialisasi. Coba perbaiki diri. 1, dalami agama lagi lebih serius. 2, miliki teman-teman yang bisa nyemangati. Ya, memiliki teman-teman yang bisa nyemangati sehingga ada motivasi terus. 3, cemas ini mesti dirinci, ini apa maksudnya ini cemas seperti ini, ya kondisinya itu kayak bagaimana. Intinya kalau kita tuh banyak keraguan-raguan, ya. Yang pertama karena memang kita dasarnya kurang ilmu. Kemudian yang kedua tidak memahami kalau ada keraguan-raguan, ya itu ambil yang yakin. Nah ini pertanyaan masih global, saya belum tahu rinciannya, sebab-sebabnya itu apa. Ya harus lebih dirinci lagi. Ustadz, ketika sudah dikhitbah namun tidak yakin menikah karena semakin menyadari kalau tidak baik bila diteruskan, bolehkah membatalkan nikah meski sudah dikhitbah? Kan belum nikah. Bolehkah membatalkan khitbah? Bukan bolehkah membatalkan nikah. Nikah belum nikah kok ini dia bilang. Boleh membatalkan lamaran jika ada maslahat. Lamaran itu boleh dibatalkan kalau ada maslahat, tinggal bicara baik-baik pada keluarga. Keluarga dari calon laki-laki, keluarga dari calon istri. Apabila memiliki 2 keperluan berbeda, apakah ada 2 sholat istikharah atau cukup 1 sholat istikharah saja? Kalau 2 kepentingan berarti 2 sholat. Karena sholat istikharah untuk 1 kepentingan, bingung mau milih yang mana dan dia mantap pada salah satu pilihan. Bagaimana hukumnya bermain game selalu sampai terkadang larut malam? Gamesnya dibolehkan sekadarnya saja, artinya tidak boleh melahirkan dari yang wajib atau melakukan yang haram. Kalau sudah berlebihan jadi tidak boleh. Jadi cuma
ya sudah puas dikit sudah. Seperti itu, tidak boleh berlebihan. Jadi buang-buang waktu yang sia-sia nantinya. Kondisi istri saya baru hamil Ustadz, dan masalah ibadahnya sholat wajib sering diakhirkan, telat-telat. Apakah hamil termasuk uzur? Bagaimana agar istri bisa tepat waktu sholatnya? Nanti lihat kondisi, kalau nasihat istri seperti ini, karena kondisinya nanti belum stabil, cepat emosi ya. Yang jelas kalau dia itu nanti kondisinya sama seperti orang sakit. Kalau mampu tepat waktu. Kalau dia itu undur namun masih di waktunya, tidak masalah. Kalau wanita tidak dipaksa ke masjid, berarti nanti dia sholat di rumah. Namun nantinya dia perhatikan kondisi juga, suami nggak boleh maksa. Kalau bisa di awal waktu. Namun kalau dia nggak bisa karena kondisinya memaksa berat, maka boleh di tengah waktu atau diakhirkan waktunya, tidak masalah. Yang penting masih sholat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini, dan diingatkan untuk kajian Ahad besok ada kajian tablik akbar di Pesantren Darus Sholihin. Ya, sekaligus juga ada pembagian jilbab muslimah bagi ibu-ibu yang hadir. Lalu yang kedua ada daurah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi Senin pekan depan libur. Dan mohon maaf juga untuk yang di Seronggo, untuk besok Selasa diliburkan terlebih dahulu karena saya ada urusan. Ya, demikian yang kita bahas, mungkin manfaat dan kita semuanya diberikan keberkahan, kebaikan, umur panjang, dan terus diparingi sehat, dan terus diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.